Sudahlah, Fadly John, jadilah politisi yang baik untuk Indonesia. Jangan mengurusi negara lain. Wong dirimu aja belum beres kok. Kok ngurusin orang lain atau negara lain. Dalam bahasa Ukraina, saya katakan Fadly John itu ndelok gitokmu dhewe. Lihatlah tengkukmu sendiri. Supaya apa? Kita introspeksi diri, mawas diri. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang Fadly John, politikus Partai Gerindra yang sekarang menjadi anggota DPR RI. Dulu pernah menjadi wakil ketua DPR RI. Fadly John ini memang sudah kita tahulah, tidak aneh sebetulnya, orang yang selalu bersuara miring terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Saya menduga keras ini memang by design dari Partai Gerindra. Meskipun Partai Gerindra sudah menjadi bagian dari Kabinet Presiden Jokowi, tetap secara politis untuk menjaga keseimbangan atau untuk menarik dukungan orang-orang yang anti pemerintah atau oposisi, ditempatkanlah orang lain untuk bersuara sebagai oposisi. Pura-puranya demikianlah. Ini by design oleh partai yang bersangkutan, dan Partai Gerindra menempatkan Fadly John. Itu menurut analisa saya. Ini strategi partai. Saya tidak berkehendak untuk memprotesnya. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya membaca statement dari Fadly John yang mengatakan Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjabat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi, dikatakan oleh Fadly John bahwa Luhut itu kurang kerjaan. Kerjaan yang sebetulnya menjadi bidang dia tidak dikerjakan, malah mengurusi kerjaan yang lain dan menimbulkan masalah. Ini terkait dengan statement Luhut tentang tiket masuk 750.000 untuk turis domestik dan $100 untuk turis asing untuk masuk atau menaiki Candi Borobudur. Ini sudah saya opinikan dan saya juga sangat keberatan dengan apa yang disampaikan Luhut. Meskipun akhirnya saya tahu rencana kebijakan itu dibatalkan atau ditunda. Saya menyayangkan juga sih, kenapa pemerintah seperti kesannya tidak ada planning, tidak ada rencana, tidak ada semacam perhitungan, pertimbangan yang matang, sehingga seolah-olah terburu-buru mengumumkan sesuatu, akhirnya batal. Itu terkesan pemerintah pelin-pelan. Akhirnya pemerintah menuai dari apa yang dilakukan sendiri. Pemerintah dikatakan pemerintah yang tidak mempunyai pendirian. Itu dampaknya bahwa kebijakan pemerintah akan diragukan untuk selanjutnya. Untuk itu mohonlah pemerintah hati-hati, jangan memberikan statement yang asal, kemudian statement kebijakan dibatalkan. Padahal itu belum dilaksanakan. Jadi ya layu sebelum berkembang gitu ya. Makanya hati-hati Pak Luhut atau menteri-menteri yang lain, hati-hati mengumumkan kebijakan. Pikirkan dengan matang, jangan asal bicara dan jangan terlalu terburu-buru. Dan lagi menurut saya, kalau selevel Menko Luhut Binsar Panjaitan terlalu tinggi lah kalau ngurusin tiket Taman Wisata Candi Borobudur. Biarlah direktur dari pengelola Taman Wisata Candi Borobudur yang mengumumkan, tidak perlu seorang menteri. Jadi di sisi ini saya melihat, saya setuju dengan statement Fadly John sebetulnya. Namun kembali ke Fadly John juga kurang kerjaan juga. Jauh lebih tidak punya rasa malu, kelihatan sekali bahwa dia kurang kerjaan.
Ini terkait apa? Terkait dengan protes dia kepada politisi India yang bernama Nupur Sharma. Nah, Nupur Sharma ini perempuan cantik, ini politisi dari partai Bharatiya Janata. Ini perempuan cantik. Dalam satu pidato membuat satu statement yang menurut saya juga perlu disayangkan karena menimbulkan gejolak yang seakan-akan menghina agama Islam. Tapi di negeri India sendiri, Nupur Sharma juga sudah diberikan sanksi. Dia ditangguhkan keanggotaannya di dalam partai Bharatiya Janata atau BJP. Sudah diberikan sanksi oleh partainya. Nah, sekarang tiba-tiba Fadly John minta kepada Menlu untuk memanggil Dubes India untuk melakukan protes gitu. Ini kan konyol ini. Untuk apa kita mengurusi urusan dalam negeri negara lain? Toh partainya sudah memberikan sanksi, toh yang bersangkutan sudah diberikan sanksi oleh masyarakat setempat, toh protes umat muslim India juga sudah dilakukan. Jadi untuk apa kita ikut-ikutan gitu? Analoginya begini, kita sering melihat kan, Fadly John itu juga sering membuat statement miring tentang agama tertentu gitu. Sebagai contoh, analogi ini ya, kata-kata politisi dari negara Australia marah kepada Perdana Menterinya untuk memanggil Dubes Indonesia yang ada di Australia karena protes terhadap ucapan dari Fadly John. Kita tersinggung nggak? Pasti tersinggung. Jadi menurut saya nggak usah lah ngurusin urusan negara lain atau rumah tangga orang lain. Toh sudah diberikan sanksi oleh partainya, sudah diberikan sanksi oleh negaranya, oleh pemerintahnya. Kenapa kita selalu harus sok belagu membela agama tapi dengan cara yang salah? Sahabat Indonesia, kalau saya mempunyai persepsi yang berbeda, agama saya Islam tidak akan kurang kemuliaannya karena ucapan dari seorang Nupur Sharma. Sudah banyak orang menghina Islam, tapi agama Islam tetap mulia, tetap indah, tetap rahmatan lil alamin bagi saya. Jadi seorang Nupur Sharma itu nggak punya pengaruh apa-apa untuk agama Islam. Jadi kenapa kita baperan? Sudahlah, Fadly John, jadilah politisi yang baik untuk Indonesia. Jangan mengurusi negara lain. Wong dirimu aja belum beres kok ngurusin orang lain atau negara lain. Jadi artinya yang kurang kerjaan itu Fadly John, bukan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kalau dalam bahasa Ukraina saya katakan Fadly John itu ndelok gitokmu dhewe. Lihatlah tengkukmu sendiri. Supaya apa? Kita introspeksi diri, mawas diri. Jangan asal mengkritisi orang lain, marah karena agamanya dihina, lalu menempuh cara yang salah. Sekali lagi saya katakan, saya sebagai orang Islam tidak merasa terhina. Karena apa? Islam terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu indah untuk diganggu oleh orang-orang seperti Nupur Sharma, politisi India. Gak terganggu, tetap indah, tetap mulia kok. Jadi marilah kita membela agama kita dengan cara yang benar. Caranya adalah cara menjadi seorang Islam yang santun, Islam yang penuh ramah, Islam yang Indonesiawi, Islam yang sangat menghormati keberagaman, Islam yang sangat toleran, Islam yang selalu menebarkan kedamaian. Bukan Islam yang pemarah dan Islam yang selalu membuat gundah, selalu menebarkan ancaman, selalu menebarkan kekerasan. Jangan menjadi Islam seperti itu. Islam itu jauh dari itu. Teladan Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang teduh dan mengayomi. Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya untuk orang Islam,
tapi untuk seluruh makhluk di bumi ini. Harusnya seperti itu. Jadi Fadly John, udahlah urus saja komisimu, wong kamu juga nggak beres-beres amat bekerja sebagai ketua dewan kok. Kok ngurusin orang lain, negara lain, berat lah. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kekurang kerjaan anggota Parlemen Indonesia Fadly John, sok membela agamanya tapi dengan cara yang lebay gitu. Jadi menurut saya akan merusak citra Islam. Saya protes karena sebagai orang Islam saya tidak mau agama saya rusak image-nya gara-gara orang seperti Fadly John yang baperan, yang mudah marah. Itu saja. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Pesan ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda mengerti tujuan saya, bahwa marilah kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing, dengan penuh keindahan, dengan penuh kerukunan, kita menghormati sesama agama kita, tapi juga menghormati siapapun umat manusia di dunia ini, apalagi umat sebangsa dan setanah air. Mari kita menjadi Indonesia yang sebenarnya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudy SK.